Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah algoritma dan pemrograman. Hari ini adalah pertemuan ketiga dari mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pseudocode ya. Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua saya sudah pernah menyinggung sedikit tentang arti dari pseudocode tersebut ya. Nah, kegunaannya untuk apa? Akan seperti apa cara membuatnya? Mari kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi pseudocode adalah bahasa perantara antara bahasa manusia dan bahasa pemrograman. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan pseudocode ataupun flowchart untuk membuat algoritma yang teman-teman sudah buat itu menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain ya. Kemudian pseudocode adalah kode atau tanda yang menyerupai sudo atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Nah, pseudocode berisikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, jadi hampir sama dengan algoritma, namun bentuknya sedikit berbeda dari algoritma. Sebenarnya masih mirip ya. Jadi bedanya adalah kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang flowchart yang dengan menggunakan simbol, sedangkan pseudocode tidak ada standar tertentu untuk membuatnya ya. Jadi di dalam sebuah pseudocode itu memuat logika penyelesaian masalah, mirip dengan algoritma. Jadi diteruskan dari algoritma, kemudian dari jadi pseudocode, kemudian dirubah lagi menjadi sebuah bahasa programan. Nah, pseudocode harus berisi bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Selain itu, biasanya pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, flowchart dengan menggunakan simbol, sedangkan pseudocode dengan menggunakan bahasa yang universal, mirip dengan algoritma. Nah, outline dari sebuah program ya, pseudocode itu merupakan outline dari sebuah program dan ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang sederhana. Nah, sintaks yang digunakan pun untuk menjelaskan perintah misalnya dengan menggunakan jika, ulang, sampai, if, repeat, dan until. Kemudian sintaks dikelompokkan dalam 6 operasi dasar ya. Nah, kemudian tujuan dari adanya pseudocode ini adalah untuk mempermudah manusia dalam pemahaman dan aspeknya ringkas serta tidak bergantung pada suatu sistem tertentu. Nah, pseudocode meskipun tidak mempunyai standar tertentu, namun pseudocode juga mempunyai ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu pseudocode menggunakan simbol atau sintaks dari suatu program ya. Misalnya panah, kemudian kurung buka, kurung tutup, sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Kemudian notasi-notasi pseudocode bisa digunakan untuk bahasa pemrograman. Nah, pseudocode juga ciri-cirinya tidak memiliki aturan baku penulisannya ya. Jadi tidak baku, tapi mempunyai ciri-ciri. Kemudian tidak menggunakan diagram, ditulis berupa urutan suatu kejadian atau permasalahan. Kemudian kita masuk ke dalam struktur penulisan pseudocode. Nah, pertama kita akan membahas bagaimana deklarasi dari program atau deklarasi dari pseudocode ya. Deklarasi program ditulis dengan struktur, contohnya misalnya program, kemudian dalam kurung nama programnya. Contohnya misalnya dengan menggunakan yang di bawah ya ada program spasi menggoreng underscore telur underscore ceplok. Jadi dalam penamaan sistem itu tidak boleh yang namanya menggunakan spasi, harus di satu. Jadi bisa juga teman-teman menggunakan program spasi menggoreng underscore telur underscore ceplok. Karena jika dipisah nanti akan dihitung sebagai dua program atau dua aplikasi. Seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan program spasi luas persegi, L-nya kecil, P-nya besar. Itu disebut dengan camel case. Ya, seperti itu. Oke, kenapa? Karena ada punuknya itu besar, yaitu P-nya itu ya. Gitu. Nah, tidak boleh juga menggunakan program spasi menggoreng, spasi telur, spasi ceplok. Itu tidak boleh karena akan dihitung sebagai 3 program ya. Atau tidak boleh juga menggunakan program spasi 1 keliling. Tidak boleh menggunakan angka di depannya. Namun boleh ketika namanya adalah program spasi keliling 1, itu boleh, atau keliling 2 dan lain seterusnya dan lainnya ya. Dan tidak boleh dalam penamaan pseudocode itu atau dalam deklarasi itu menggunakan istilah-istilah yang ada dalam bahasa pemrograman seperti integer, string, float. Tidak boleh menggunakan if, then, dan lain sebagainya. Jadi contohnya di sini tidak boleh menggunakan program spasi int atau integer. Itu tidak boleh karena integer merupakan salah satu istilah yang ada di dalam bahasa pemrograman. Kemudian struktur penulisan pseudocode yang selanjutnya adalah kamus.
Nah, kamus adalah deklarasi variabel yang akan digunakan di dalam program dan format penulisannya adalah sebagai berikut. Var atau variabel spasi nama variabelnya, titik 2, tipe datanya. Contohnya, var hasil sama dengan tipe datanya adalah integer. Atau bisa juga teman-teman menggabungkan dua variabel menjadi satu, A dan B atau C atau D. Jadi misalnya var A, B, C, D, E dan seterusnya, tergantung dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan ya, yang teman-teman butuhkan juga. Kemudian var A, B, tipe datanya adalah float. Ini adalah contohnya. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi algoritma, mendeklarasikan jalannya algoritma. Jadi format penulisannya adalah sebagai berikut. Jenisnya ada assignment, ada operasi, ada percabangan ya, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh dulu. Assignmentnya, misalnya contohnya adalah nilai, kemudian panah 20, yang artinya nilai adalah nilainya 20 ya. Nilainya adalah 20, nilai itu adalah 20. Kemudian operasinya jumlah, oke. Jadi pengganti sama dengan menggunakan panah ya. Jumlah adalah hasil perhitungan dari nilai A ditambahkan dengan nilai B. Kemudian ada yang namanya jenis percabangan. Jadi jika A lebih besar daripada 5, maka nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 7. Kemudian jika tidak A tidak lebih besar daripada 5, maka Z sama dengan 8. Seperti itu cara membacanya ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya jenis perulangan. Nah, dalam jenis perulangan ini ada namanya while dan do while. Jadi ketika, perbedaannya apa sih while dengan do while? Perbedaannya adalah while akan melakukan perulangan jika syarat yang sudah ditentukan terpenuhi. Jadi pada kasus contoh kali ini adalah ketika A lebih besar daripada 5, maka X sama dengan 6 dan Y sama dengan 7. Itu akan dilakukan perulangan. Nah, sedangkan do while akan melakukan perulangan terus baru memeriksa. Contohnya seperti ini. Dia akan melakukan perulangan, nilainya X sama dengan 6 dan Y sama dengan 7 ketika, dan baru diperiksa ketika A-nya lebih besar daripada 5. Namun, jika A-nya tidak lebih besar daripada 5, maka sistem akan berhenti. Kemudian ada jenis input. Nah, contohnya adalah input dalam kurung A, dalam kurung B, dalam kurung C, dan lain sebagainya. Kemudian output. Contohnya adalah output dalam kurung A atau output kutip hello. Artinya itu adalah jenis tipe data string ya teman-teman. Kemudian perbedaan algoritma, flowchart, dan pseudocode. Algoritma menggunakan bahasa tingkat tinggi atau biasanya bahasa Inggris ya. Umumnya seperti itu karena untuk mempermudah teman-teman orang lain itu untuk membacanya, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang universal. Sedangkan flowchart menggunakan simbol berbentuk gambar, dan pseudocode menggunakan bahasa tingkat tinggi yang menyerupai kode program. Seperti tadi contohnya ya. Kemudian algoritma tidak standar, tidak ada standarnya. Flowchart ada standarnya dengan menggunakan simbol-simbol ya. Jadi teman-teman bisa ingat di pertemuan sebelumnya, teman-teman bisa lihat ada simbol-simbol apa saja ya. Kemudian pseudocode tidak ada standarnya, tapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Kemudian algoritma mudah untuk dibaca, sedangkan flowchart mudah untuk dimengerti karena menggunakan simbol-simbol tertentu, dan pseudocode mudah juga dibaca. Algoritma tidak dapat langsung dibuat programnya, kemudian flowchart juga tidak dapat langsung dibuat programnya, sedangkan pseudocode bisa langsung dibuat programnya. Nah, perbedaan lainnya adalah algoritma masih berupa ide, flowchart berupa rancangan, dan pseudocode sudah hampir berupa implementasi karena mirip dengan bahasa pemrograman ya. Istilah-istilah tertentunya juga menggunakan simbol-simbol dari bahasa pemrograman seperti itu. Kemudian menulis pseudocode, sintaks dikelompokkan dalam 6 operasi dasar, yaitu ada input atau data, menerima data, kemudian output menampilkan data, compute atau menghitungnya, store menyimpan data, membandingkan atau compare, dan melakukan pengulangan atau loop. Oke, pertama ada input atau menerima data. Jadi sewaktu komputer menerima data atau input, maka perintah yang biasa digunakan adalah read, bisa juga dengan menggunakan get, atau bisa juga menggunakan bahasa Indonesia atau baca ya. Kemudian contohnya nih, read spasi bilangan, get spasi kode underscore pajak. Bisa diingat ya teman-teman ya, tidak boleh dipisah ya. Jadi namanya itu misalnya nama variabel adalah kode pajak, kemudian ada juga misalnya kode mahasiswa, itu nggak boleh dipisah, tapi harus dengan menggunakan underscore atau dengan menggunakan camel case ya. Kemudian bisa juga baca
spasi nama underscore mahasiswa gitu. Kemudian menampilkan data atau output. Jadi sewaktu komputer menampilkan data atau output, maka perintah yang biasa digunakan adalah print atau write, bisa juga menggunakan put dan output. Bisa juga display ataupun cetak. Contohnya print spasi kutip Universitas spasi Nusa Putra. Nah, kalau di spasi ini artinya ini adalah bentuk bilangan, ini adalah bentuk tipe data dari string ya. Kalau ada kutip ini, nah ini nggak masalah, diberikan spasi juga nggak masalah. Kemudian cetak spasi kutip metode perancangan program, ini diberikan spasi nggak masalah. Kemudian bisa juga teman-teman menampilkan dalam bentuk hasil, misalnya output spasi total. Nah, total ini mungkin dalam bentuk angka dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada kutip, artinya ini adalah tipe data, kalau nggak integer ya bisa jadi float atau double ya, seperti itu ya. Kemudian menghitung data atau compute. Untuk melakukan operasi aritmatik digunakan tanda-tanda ya atau simbol seperti plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, slash untuk pembagian, dan tutup kurung ya, kurung buka, kurung tutup. Kemudian ada statement compute, bisa menggunakan compute, calculate, ataupun hitung. Contohnya compute spasi X sama dengan dalam kurung 1 plus 2 dikali 3. Atau bisa juga total sama dengan total plus 10. Berarti artinya total didapatkan total, hasil total ditambah 10. Seperti itu cara bacanya. Kemudian ada menyimpan data atau store. Jadi ada 3 cara untuk menyimpan data. Memberikan nilai awal menggunakan statement, atau initialize, atau set. Nah, bisa juga memberikan nilai sebagai hasil dari suatu proses, maka tanda sama dengan digunakan. Kemudian untuk menyimpan suatu nilai, maka statement save atau store itu digunakan. Contohnya set spasi umur to 17, yang artinya di setting, di set ya, set poinnya adalah nilai umur adalah 17. Kemudian atau bisa juga contohnya harga sama dengan 1000, yang artinya nilai harga adalah 1000. Kemudian bisa juga store 50 to diskon, yang artinya disimpan diskonnya sebesar 50. Kemudian ada membandingkan data atau compare ya. Jadi salah satu operasi terpenting yang dapat dilakukan komputer adalah membandingkan dan memilih salah satu alternatif solusi. Perintah yang digunakan itu bisa menggunakan if, then, dan else, atau jika, maka, dan selain itu. Contohnya if pilih sama dengan 1, atau jika pilih nilainya sama dengan 1, maka diskonnya akan 0,1% dikali harganya. Atau diskon sama dengan 0,2 dikali harganya, seperti itu ya. Kemudian ada melakukan perulangan. Oke, nah melakukan perulangan ini, jika ada beberapa perintah yang harus diulang, maka dapat digunakan perintah do while dan end do. Oke, contohnya bilangan sama dengan 0, do while bilangan tidak lebih besar daripada 10, maka dicetak bil, atau dan bil sama dengan bilangan plus 1, kemudian selesai. Contohnya, saya punya kasus seperti ini. Buatlah algoritma menggunakan pseudocode untuk menghitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Ingat ya, rumus dari persegi panjang, luasnya adalah panjang dikali lebar ya. Panjangnya 6, lebarnya 2. Maka cara penulisannya adalah seperti ini ya. Nah, yang biru adalah deklarasi programnya ya. Nama si programnya adalah menghitung luas persegi panjang, itu adalah algoritma. Sedangkan dalam bentuk pseudocode, yaitu program spasi menghitung underscore luas underscore persegi underscore panjang. Itu bisa juga digunakan, atau bisa juga teman-teman menggunakan camel case ya. Penamaan itu bebas sih, terserah teman-teman aja. Kemudian yang warna orange itu adalah kamus ya. Jadi dalam bentuk algoritma itu siapkan variabel panjang, lebar, luas. Sedangkan dalam bentuk pseudocode yaitu variabel yang dimasukkan apa saja yang dibutuhkan. Nah, dalam kasus kali ini kita akan menghitung yang namanya luas persegi panjang. Maka yang diperlukan adalah panjang, kemudian ada lebar, ada luas, dan tipe datanya. Oke, jadi var spasi panjang, koma lebar, koma luas, titik 2, integer atau tipe datanya. Atau bisa juga teman-teman menggunakan yang namanya tipe data float dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian yang warna hijau adalah deskripsi algoritmanya. Dalam bentuk algoritmanya itu memberikan nilai panjang 6 cm, maka dalam bentuk pseudocode-nya adalah menggunakan panjang, kemudian tanda panah 6, yang artinya
nilai panjang adalah 6. Begitupun untuk nilai lebarnya, yaitu lebar tanda panah 2. Kemudian algoritma yang selanjutnya adalah memasukkan rumusnya. Jadi dalam bentuk algoritmanya adalah hitung nilai luas dengan mengalihkan panjang dan lebar. Maka dalam bentuk pseudocode-nya adalah panjang dalam tanda panah panjang dikali lebar titik koma. Nah, jadi artinya nilai luas adalah nilai panjang dikali nilai lebar. Kemudian tampilkan hasil perhitungan luas persegi panjang. Maka dalam bentuk pseudocode-nya adalah output dalam kurung luas. Oke, seperti itu ya. Ini adalah contoh pertama. Kemudian ada contoh kedua, yaitu contoh pseudocode menghitung luas segitiga. Oke, diketahui sebuah segitiga memiliki ukuran sebagai berikut. Alasnya sama dengan 25 cm, tingginya 30 cm. Kemudian hitunglah luas segitiga sama sisi tersebut dengan menggunakan pseudocode. Oke, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, ingat ya, alasnya ada 25 cm, tingginya adalah 30 cm. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, berikut seperti ini ya. Dalam bentuk algoritmanya adalah menghitung luas segitiga sama sisi atau deklarasi programnya. Maka dalam bentuk pseudocode-nya adalah program spasi menghitung underscore luas underscore segitiga underscore sama underscore sisi. Kemudian untuk kamusnya adalah siapkan variabel alas, tinggi, dan luas. Kemudian dalam bentuk pseudocode-nya adalah variabel luas, alas, tinggi, titik 2, integer, kemudian titik koma. Kemudian deskripsi algoritmanya. Oke, masih ingat ya tadi teman-teman harus memasukkan nilai alas, tinggi, dan setengahnya ya. Jadi dalam bentuk algoritmanya adalah memberikan nilai alas 25 cm. Maka dalam bentuk pseudocode-nya adalah alas tanda panah 25 titik koma. Kemudian selanjutnya memberikan nilai tinggi 30 cm. Kemudian dalam bentuk pseudocode-nya adalah tinggi tanda panah 30 titik koma ya, yang artinya nilai tingginya adalah 30 ya. Kemudian memasukkan rumusnya. Jadi dalam bentuk algoritmanya adalah hitung nilai luas dengan mengalihkan setengah alas dan tingginya. Maka dalam bentuk pseudocode-nya adalah luas tanda panah setengah kali alas kali tinggi titik koma, yang artinya luas adalah hasil perhitungan dari setengah dikali alas dikali tinggi. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan atau menampilkan hasil dari perhitungan luas tersebut, dalam bentuk algoritmanya adalah tampilkan hasil perhitungan luas segitiga sama sisi. Maka dalam bentuk pseudocode-nya adalah write dalam kurung luas atau output dalam kurung luas. Itu juga bisa digunakan ya nanti seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman cukup paham ya dengan apa itu pseudocode dan apa itu tujuan untuk membuat sebuah pseudocode. Oke, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya ketika nanti dalam pertemuan tatap muka ya teman-teman. Untuk latihan lebih lanjutnya juga nanti akan saya berikan pada saat pertemuan tatap muka. Baik, ada pertanyaan lain nanti bisa ditanyakan ya. Sekian pertemuan pada hari ini, pertemuan ketiga pada kali ini ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham tentang apa itu pseudocode dan seperti apa cara membuatnya ya. Oke, sekian. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.